Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu apa yang dia pikirkan ketika dia meminta maaf kepadamu. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu saat si dia minta maaf sama kamu, kira-kira apa sih yang dia pikirkan, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Kemudian untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama. Kita akan pilih deck di awal, nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung bacakan. Silahkan pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 10 detik. Kita mulai ya. Oke, kita akan mulai dari yang pilih deck yang paling kiri. Jika para sahabat ada yang masih pilih, boleh di pause videonya ya. Oke, kita mulai ya dari yang pilih deck yang paling kiri. Sekarang fokus ya. Fokus, bayangkan si dia, fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Kembali tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Kita tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku. Kartu pertama yang muncul adalah kartu The Fool ya, ini tentang ada suatu kondisi, mungkin ada perasaan bersalah yang dia simpan, dan ya dia dengan polosnya minta maaf, ya memang tujuannya ya memang apa adanya minta maaf ya. Kita akan lihat lebih jauh. Kartu kedua adalah kartu 9 tongkat ya. 9 tongkatnya adalah cerita-cerita tentang masih ada rasa disalahkan. Kita lihat lagi lebih jauh. Kartu yang muncul adalah kartu Empress tentang menyayangi, mengasihi. Kemudian ada kartu Knight of Cup. Ini tentang pengetahuan terhadap apa yang pernah dilakukan, jadi berarti tentang kesalahan si dia. Dan yang terakhir, ini adalah kartu 2 Pentacle. Jadi sebenarnya apa yang dia pikirkan ketika dia meminta maaf kepada kamu, yang pasti dia tahu dia salah, dia mengakui dirinya salah. Walaupun masih ada bagian dalam diri dia yang nggak bisa dibilang ya merasa sepenuhnya salah, dia juga ngerasa bahwa kita juga ada salah mungkin. Tapi dia memutuskan untuk dia minta maaf. Dia tahu dia salah, tapi dia juga merasa bahwa kita juga punya salah sama dia. Kemudian di sisi yang lain, untuk dia ini adalah hal yang ya udah cukup lama sering terjadi. Saat nggak enakan ya dia duluan yang harus mulai minta maaf, karena dia ngerasa kalau menunggu kita ini juga nggak selesai-selesai problemnya. Jadi dia akan ambil inisiatif untuk minta maaf. Di sisi yang lain yang mendasari semuanya, ketika dia minta maaf sama kita, dia pingin sebenarnya menunjukkan bahwa dia mengasihi kita, bahwa dia menyayangi kita. Yang dia pikirkan adalah dia sayang sama kita, dia mengasihi kita. Namun tidak ada jaminan bahwa ke depan dia tidak mengulang kesalahan yang sama, karena saat kartu 2 Pentacle muncul di sini bersamaan dengan kartu Full di sebelah kiri, ini artinya ya kekonyolan ini mungkin akan berulang kembali, datang dan pergi, perubahan kembali ke situasi yang sama, berulang dan berulang. Tapi tetap tulusnya ada, dia tetap sayang sama kamu, dia minta maaf lagi, biarpun mungkin ya dia akan mengulangi kesalahan yang sama lagi ya. Tapi pikirannya adalah dia memang tulus meminta maaf, ada dikit gak terima, tapi buat dia rasa kasihnya sama kamu jauh lebih besar daripada apapun. Pikiran dia adalah ya karena dia mengasihi kamu, dia akan minta maaf ya. Kita akan lanjutkan ke yang memilih deck yang kedua. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan saat meminta maaf kepadaku? Kembali tanyakan dalam hati.
Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan saat meminta maaf kepadaku? Kita aku tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu The World ya, akhir sebuah fase lama dan awal sebuah fase baru. Ini tentang menyudahi hal-hal yang lama dan ingin memulai suatu awal baru yang positif. Kemudian kartu kedua yang muncul adalah kartu 5 pedang. Ini tentang cerita dimanfaatkan atau merasa nggak adil. Kita lihat lebih jauh lagi. Kartu yang muncul adalah kartu Queen of Cup, belajar tentang kebijaksanaan dari peristiwa-peristiwa yang lama. Kemudian selanjutnya adalah kartu Queen of Wand. Ini setara dengan kartu 5 pedang, berjajar, seimbang. Ini dimanfaatkan, ini juga kondisi yang nggak sesuai yang dia mau dan ya merasa terpaksa. Kemudian kartu terakhir yang muncul, ini adalah kartu 3 pentakel. Ini tentang pembuktian, tentang melakukan apa yang diinginkan atau yang diminta. Jadi apa yang dia pikirkan ketika minta maaf kepada kamu, ya kan? Di sini ada keinginan dari dia, sebenarnya dia pengen ya dengan dia minta maaf problemnya bisa selesai. Ada pihak-pihak yang mungkin antara kamu sama dia sama-sama mungkin merasa nggak nyaman, sama-sama merasa dimanfaatkan, sama-sama merasa disakiti. Jadi bukan dia saja yang disakiti, bukan kamu saja yang disakiti, tapi buat dia kedua belah pihak ini udah sama-sama sakit, sama-sama kecewa. Oleh karena itu, dia berharap ya bisa bijaksana, bisa melepaskan yang lalu, memulai satu awal yang baru dan ya selesai yang lama, nggak diungkit-ungkit lagi. Karena dengan ini dia minta maaf, dia berharap ini bisa selesai. Dan di sisi yang lain pikiran dia adalah untuk menunjukkan itikat baik dia, niat baik dia. Itulah yang dia pikirkan saat dia minta maaf. Jadi untuk dia meminta maaf adalah menunjukkan sebuah itikat baik dan berhenti membawa-bawa hal masa lalu, hubungan kamu dan dia yang sekarang ya. Kita akan lanjutkan ke deck kartu yang ketiga. Sekarang fokus ya, fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika dia meminta maaf kepadaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati. Apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku? Kita tebar kartunya. Aku ambil satu buah kartu, terfokus ke apa yang dia pikirkan ketika meminta maaf kepadaku. Kartu yang pertama ini tentang pergerakan, perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian kartu yang kedua, cerita di kartu kedua ini adalah tentang keluar dari ilusi pikiran, dari mengada-ngada, mengira-ngira. Lebih baik keluar dari ilusi pikiran. Kemudian kartu yang ketiga ini adalah tentang 5 SWOT ya. Tentang sebuah kondisi nggak nyaman, dimanfaatkan, disakiti. Kemudian ini adalah kartu 10 cup tentang kebahagiaan dalam keluarga. Dan yang terakhir ini adalah kartu 4 pedang. Kartu 4 pedang bercerita tentang problem lama yang mungkin muncul kembali. Jadi kartu-kartu ini bercerita tentang apa yang dia pikirkan ketika minta maaf kepada kamu. Ya karena dia berpikir saat dia minta maaf sama kamu, semoga problem-problem lama yang udah ada sejak lama antara kamu dan dia itu bisa selesai. Ini harapan dia dan kalian bisa move on dari masa lalu kalian masing-masing. Yang lalu bisa beres sehingga sama-sama tidak hidup di pikiran masing-masing. Seringkali saat lagi nggak enakan sama orang, kita merancang hal-hal di pikiran kita, drama-drama di pikiran kita. Wah karena ini begini jadi begini, karena ini begini, dan ini kadang jauh sekali dari realita yang terjadi. Bahkan mungkin ada kisah terlukanya sebesar nilai 10 karena drama pikiran jadi 20 sakitnya. Nah ini dia. Dia meminta maaf dan dia berpikir semoga dengan ini problem lama antara kamu dan dia bisa selesai dan tidak saling berpersepsi yang berbeda dari realita. Dan kemudian bisa memperbaiki hubungan dengan baik. Karena memang ada pihak yang terluka dan bisa kamu yang terluka, bisa dia yang terluka. Tapi harapan dia dengan meminta maaf, pikiran dia dengan meminta maaf, problem-problem yang pernah ada dan berulang ada di hubungan kalian bisa selesai dan ya bisa dilupakan. Mungkin sakitnya nggak bisa, tapi paling tidak harapan dia, pikiran dia dengan begini semua bisa selesai. Tapi tergantung kamu ya benar-benar bisa maafin dia atau tidak. Karena dari keinginan dia sih,
ini selesai, karena buat dia ini problem lama yang berulang, sakit lama yang berulang. Harapan dia ya ini bisa membantu menyelesaikan masalah kalian. Itu yang dia pikirkan ketika dia meminta maaf kepada kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.